Komunikasi kelompok dalam komunitas Brio Kuning Indonesia. Komunitas Honda Brio Kuning itu adalah suatu komunitas yang berasaskan seluruh penggunanya itu menggunakan mobil Honda Brio dan hanya yang menggunakan warna kuning aja. Komunitas Honda Brio ini sudah terbentuk kurang lebih hampir mau 3 tahun. Awalnya komunitas Brio ini bisa terbentuk tuh gimana sih Kak ceritanya? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat komunitas ini tuh terbentuk. Yang pertama itu adalah ada kegelisahan dari teman-teman dengan maraknya komunitas Brio itu sebenarnya banyak banget di Indonesia, terutamanya itu kurang lebih yang besarnya aja tuh ada mungkin ada 6 komunitas. Nah, keresahannya itu adalah eh, ada persaingan yang kurang sehat nih di antara komunitas A dengan komunitas B, komunitas C dengan komunitas B, kayak gitulah. Terus yang kedua, kita itu berangkatnya sebenarnya gara-gara COVID-19. Jadi komunitas ini terbentuk itu awalnya ketika COVID 2020. Jadi kan nggak bisa nih, kita nggak bisa berinteraksi dengan orang banyak kan. Akhirnya waktu itu kita bikin awalnya itu dari 7 orang dan kebetulan memang warna mobilnya sama-sama Brio warna kuning. Nah dari situ kita kopdar itu kita menggunakan yang namanya internet. Jadi kita kopdar itu tidak lagi ketemu fisik, tapi kita via Zoom seperti ini. Tapi Zoomnya rame-rame kayak gitu. Yang terakhir kita punya ideologi warna kuning dari Honda Brio ini tuh berbeda dengan Brio-Brio yang lain gitu loh. Warna kuning itu memiliki karakter tersendiri gitu loh. Akhirnya bikin keputusan, yaudah yuk kita bikin aja yuk gitu loh. Komunitas Honda Brio kuning ini. Kelompok memiliki dua tanda psikologis. Dari jawaban Kak Aldi tadi dapat dikatakan bahwa anggota kelompok merasa saling terikat dengan kelompok atau at a sense of belonging, yang dimana adanya persamaan mobil Honda Brio kuning, sehingga antara anggota membuat komunitas ini dan membentuk komunitas ini karena anggota memiliki kegelisahan atau keresahan yang sama pula. Kemudian anggota kelompok juga saling bergantung ketika pada masa COVID, yang dimana sedang tidak bisa berinteraksi. Akhirnya mereka memulai dari 7 orang dan lanjut mengadakan kopdar menggunakan media Zoom. Menurut Kak Aldi, faktor apa aja sih yang misalkan bisa bikin komunitas Brio ini terus efektif, aktif terus gitu Kak? Faktor yang paling terpenting itu adalah dari komunikasi aja. Nah, jadi kalau di komunitas lain gitu ya, mereka punya aturan-aturan yang kadang-kadang tuh nggak bisa kita terima. Komunitas itu tidak boleh memberatkan si member-membernya tersebut. Beda cerita kalau misalnya komunitas yang strukturnya tuh memang ada tujuan utama. Kita tidak punya peraturan secara tertulis. Tapi dengan adanya dorongan seperti itu malah itu membuat teman-teman tuh jadi lebih lebih enjoy dan lebih asik untuk jadi apa ya? Jadi kita menciptakan lingkungan yang hangat supaya komunitas itu bisa berjalan adalah pertama komunikasi dan kedua adalah tenggang rasa. Tenggang rasa yang dimaksud itu adalah pengurus ataupun ketua itu tidak boleh memiliki hak yang berlebih gitu loh. Faktor situasional. Karakteristik kelompok jaringan komunikasi memiliki pola komunikasi yang paling efektif, yaitu pola semua saluran. Karena pola semua saluran tidak terpusat pada satu orang pemimpin, pola ini juga paling memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya. Dan yang paling cepat menyelesaikan tugas bila tugas itu berkenaan dengan masalah yang sukar. Tadi sudah dipaparkan bahwa di komunitas ini mengedepankan kebersamaan. Seperti yang Kak Aldi katakan tadi, di komunitas ini harus memiliki sifat tenggang rasa yang mana pengurus dan ketua memiliki hak yang sama. Tidak ada yang boleh merasa lebih superior. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Fasilitasi sosial menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok memengaruhi pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih mudah. Ketika terjadi kendala dengan satu mobil dan salah satu anggota yang mengalami kendala pasti merasa panik, bingung apa yang harus dilakukan karena mungkin ia tidak ada basic otomotif. Kelompok hadir untuk menenangkan dia agar tidak cemas, dan ini semua akan diatasi bersama-sama. Pun kita merasa pusing ya, kita pusing bersama-sama. Jadi di satu sisi suatu pekerjaan jadi lebih mudah dan merasa bisa diatasi. Di komunitas Brio Kuning ini sendiri kan pasti banyak ada kegiatan atau program gitu ya Kak. Pengaruh positifnya untuk anggota komunitas sendiri ataupun orang-orang lain tuh apa? Oke, jadi kalau programnya sejauh ini yang sudah terlaksana itu yang pasti ada kopdar rutin. Terus yang kedua itu kita beberapa kali ada bencana alam itu kita sempat ikut menggalang dana juga.
Terus yang ketiga itu kita ada acara yaitu Jambore Nasional. Itu teman-teman seluruh penggunanya dikumpulin semuanya dari semua wilayah. Kalau untuk yang pertama, kalau untuk para anggotanya nih, kita tuh kayak punya serunya tuh beda gitu. Ngumpul dengan Brio yang satu warna itu beda banget rasanya. Ya, apalagi warna kuning kan, untuk ukuran mobil, warna kuning itu masih tergolong aneh. Nah, jadi kita yang awalnya ngerasa minoritas, wah kita dikit nih nggak ada yang pakai warna kuning. Terus pas lagi ngumpul itu jadi ngerasa mayoritas gitu loh. Karena ya sama halnya seperti sapu lidi lah. Kalau satu kan nggak kepake ya, mau bersihin apa juga nggak bisa. Tapi kalau rame-rame itu jadi lebih kepake kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga di dalam komunitas mobil itu kita ngebahas tentang uh, research and development tentang mobil tersebut. Misalnya ada rusak atau ada error. Nah, itu tuh pasti kita akan bantu untuk solving. Nah, kalau untuk masyarakat ya, itu pasti kita ada yang program charity-nya. Salah satunya yang tadi seperti aku sampaikan ya, waktu kemarin ada gempa di Cianjur, Jawa Timur waktu itu ya. Ada musibah juga, ya kita galang dana juga, kita ikut ngebantu, tapi hanya sebatas itu sih. Komunikasi kelompok preskriptif, sistem agenda pemecahan masalah, yaitu urutan pemecahan masalah secara kreatif. Sistem ini sangat tepat untuk melahirkan gagasan baru atau mengembangkan ide yang memerlukan imajinasi. Urutannya yaitu faktor-faktor apa yang menimbulkan masalah ini, lalu adakah sebab-sebab yang bisa kita pastikan, dan yang terakhir hambatan apa yang harus kita atasi untuk mencapai situasi yang dikehendaki. Nah, sama halnya dengan situasi Kak Aldi dan komunitasnya, ketika mempunyai kendala, problem solvingnya di brainstorm secara bersama-sama. Apa sih yang bisa buat tiba-tiba mobil si A ini mogok? Lalu mencoba mencerna lebih spesifik lagi seperti adakah penyebab yang bisa kita pastikan bersama? Kenapa Brio milik si A ini tiba-tiba mogok? Hambatan apa ya yang harus kita atasi agar mobilnya bisa jalan seperti semula lagi? Nah, setelah semua hal di atas dipaparkan menjadi satu dan menemukan titik terang tentang masalahnya, kendala tersebut bisa segera diatasi secara bersama dan bisa selesai lebih cepat. Komunitas ini bisa dikategorikan sebagai kelompok sekunder, yaitu komunikasi bersifat dangkal atau hanya menembus bagian luar dari kepribadian dan terbatas, hanya berkenaan dengan hal-hal tertentu. Jadi komunitas ini dibuat itu terbentuk untuk pelipur lara saja, bukan untuk ajang unjuk diri atau apapun itu yang bisa mengetahui personal diri kita satu sama lain. Jadi di komunitas ini hanya sebatas berkumpul bersama dan adanya kebersamaan ketika lagi berkumpul have fun dan tertawa bersama. Dengan adanya program yang sudah terlaksana tersebut, jaringan komunikasi yang digunakan pada saat kopdar atau kopi darat yaitu berbentuk bintang, dikarenakan setiap anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan semua anggota. Nah, sedangkan pada saat menggalang dana bencana alam, dapat menggunakan jaringan komunikasi rantai yang dimana terdapat pemimpin dan anggota-anggotanya. Lalu untuk Jambore Nasional dapat menggunakan roda dan bintang agar program kerja yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan lebih maksimal. Di komunitas ini tuh punya gaya kepemimpinan kayak apa sih, Kak? Kita demokratis sih. Seperti yang tadi aku bilang ya, Indonesia itu sangat luas banget. Kultur di sini sama kultur di kota lain pasti berbeda banget kan. Sesuai dengan kebutuhannya juga masing-masing. Nah, oleh sebab itu, makanya tadi aku sampaikan juga, setiap ngambil keputusan pasti kita akan buka forum. Biasanya kita punya ada tim khusus. Tergantung dari keputusan apa yang mau diambil nih, kebijakan apa. Gitu. Jadi ya demokratis ya. Tepatnya lebih demokratis sih. Gaya kepemimpinan demokratis adalah ketika pemimpin mendorong dan membantu anggota kelompoknya untuk membicarakan ataupun memutuskan suatu kebijakan. Menurut White and Lippitt, pemimpin yang demokratis lebih cenderung bahwa pemimpin tidak terlalu banyak memberikan saran, tidak kritis, dan bersikap objektif dalam hubungannya dengan para anggota kelompok. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.